kami inginnya itu bahwa sampah itu selesai di wilayah, khususnya di kota Yogyakarta ini, karena lahannya itu terlalu sempit, karena tidak punya tempat untuk menjadi TPS 3R. Itu ya seperti ini menjadi salah satu solusi alternatif 3R yang paling terkecil. Bank sampah, biopori itu adalah menjadi solusi yang tidak ada perlu memakan tempat, tidak perlu membuat regulasi yang berbelit-belit. Masyarakat bisa langsung memilah dan memanfaatkan serta menikmati hasilnya. Jadi media ini hasil dari biopori. Berarti cuma dari sampah organik. Dari sampah yang tadinya beli media sekarang enggak ya? Halo warga Taniling, selamat siang. Apa kabarnya kalian hari ini? Ini saya ucapkan selamat siang karena hari ini di sini siang ya. Ya bisa terlihat nih, panasnya luar biasa. Tapi nggak apa-apa, demi kalian kita bikin video yang menarik hari ini. Bersama ditemani di samping saya ada Ibu Sumarsini. Kenalin, Ibu Sumarsini ini adalah kelompok ketua ya, Ketua KWT Subur Makmur yang ada di Jogja. Kita akan mengunjungi salah satu tempat atau tepatnya gang, di mana gang ini bersih banget, tempatnya rapi banget, dan banyak tanamannya. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh Ibu Sumarsini nih. Pertama saya tanya dulu Bu, ini tadinya seperti apa? Siapa sih yang menginisiasi gang kok bisa jadi tempat seperti ini? Monggo Bu. Ya, jadi awalnya saya itu setelah pensiun dari bekerja, itu kepingin menghijaukan lingkungan karena tinggal di perkotaan dan lahannya sempit, tidak ada tanah yang terbuka, jadi kita hanya memanfaatkan lorong pagar yang ada di Gang Drono Harjo Suwongso ini dengan cara ya semaksimal mungkin dengan kreativitas memanfaatkan supaya bisa menanam bagaimana caranya menghijaukan lingkungan. Kita manfaatkan seperti pagar yang ada di sini. Oh, ini kreatif juga nih. Ya, ini ada macam-macam tanaman, ada jahe merah, ada kencur, terus ada seledri, ada ini bunga, ini juga ada manfaatnya supaya hama penyakit tidak berkembang di sini karena ini bunga ini menjadikan tanaman barier juga. Oh ya, selain menghias ya. Kemudian ada sansevieria atau lidah mertua itu yang seperti itu. Kita tanam juga selang-seling supaya polusi udara ini bisa terserap dari tanaman tersebut sehingga tanaman yang kita tanam ini sehat konsumsi langsung karena kita tanpa menggunakan pestisida. Kita dengan ibu-ibu ini pokoknya kita gotong royong ya Bu, itu sepakat. Alhamdulillah sekali, jadi dari warga benar-benar mensupport, mau jak kumpul, mau diajak kerja bakti dan sebagainya. Untuk perawatan ini juga kan butuh harian untuk nyiram, untuk ngawasi. Oh ini rame-rame ibu-ibu ini termasuk baru perawatan harian ya? Termasuk perawatan harian dan di sini kebetulan ibu-ibunya memang benar-benar kompak. Oh ternyata begitu ceritanya terbentuknya gang yang indah banget ini warga Taniling. Tapi untuk masalah sampah nih Bu, ini saya dengar-dengar nih ya, yang organik di sini punya inovasi pengolahan yang bagus tuh. Itu kalau boleh tahu apa Bu? Atau ada di sini nggak nih? Kita ini kebetulan di KWT kami ini sudah ada, jadi yang sampah anorganik di Bank Sampah Delima, yang sampah organik di KWT Subur Makmur Lestari. Kenapa kok dipasrah ke KWT? Karena itu hubungannya nanti pemanfaatan limbah organik itu kita proses menjadi media tanam. Jadi menjadi kompos organik. Itu di mana? Boleh kita lihat nggak? Di sini ada, ini kebetulan ada. Ayo warga Taniling kita lihat pengolahan sampah organiknya seperti apa ya.
Jadi ini kenapa kok digang? Karena di kota ini memang benar-benar tanah itu nggak ada yang selo. Jadi mau membuat bangunan sumur yang bisa kita namai biopori jumbo itu bingung mau dicari di tempat di mana, perorangan nanti nggak mesti orang itu setuju ditempati bangunan ini. Akhirnya di jalan inilah di gang. Nah, ini Bu. Ini ya. Ini kalau untuk lewat nggak masalah, motor lalu lintas di sini nggak masalah, nggak mengganggu dan tidak berbau walaupun ini sampah organik. Padahal orang beranggapan wah nanti di tempatku dikasih bangunan untuk membuang sampah organik mesti punya pemahaman nanti limbahnya jadi bau, jadi polusi dan nggak enak, nggak nyaman gitu. Ternyata ini enggak. Jadi saya dulu banyak yang nggak percaya gitu. Terus saya mengadakan ini loh pengalaman saya di wilayah itu sampah itu kalau dikelola dengan perlakuan memberikan EM4 dengan molase tetes tebu itu kita berikan secara berkala itu nanti akhirnya bahan organik ini walaupun sampah organik tidak berbau busuk tapi baunya aroma tape karena sudah terfermentasi. Bentar, ini tadi namanya apa? Biopori. Jumbo. Kenapa kok jumbo? Karena besar. Kalau yang sudah diadakan di kelurahan-kelurahan itu kan pelatihan mengolah limbah sampah organik dengan biopori, tapi bioporinya hanya dari pralon. Oh, ada yang kecil juga biopori itu? Yang dibagi ke RW itu hanya pralon segini ya. Pralon sepanjang 1 meteran ditanam. Terus nanti atasnya dikasih tutup. Dan itu sampah harian dari rumah tangga itu dimasukkan di pralon itu kemudian ditutup, nanti kalau sudah penuh atau sudah membusuk dipanen. Ini sistemnya sama berarti? Sama. Cuman jumbo? Cuma ini jumbo. Oh gitu. Ya. Boleh, ini bisa dibuka guys? Boleh, ini bisa dibuka ya? Bukanya. Ini bukanya nggak sulit, jadi ibu-ibu buang juga nggak masalah. Ini dia. Ini kelihatannya di sini kan kecil, tapi sebetulnya ini kayak sumur dalam. Berapa Bu kedalamannya? Karena ini kedalamannya 4 meteran ya, jadi ada base 4 di sini. Di base yang biasa untuk sumur, base beton itu ditumpuk di sini, bawahnya tetap tanah, tapi sampingnya antara base dan base ini ada dikasih semen ya, jadi biar tidak goyang. Kalau atasnya untuk ventilasinya cuma ini? Cor-coran segi 4 ini. Kenapa kok yang tengah ini dikasih ram? Ini supaya sampah yang masuk di sini itu sudah dalam bentuk kecil-kecil. Kalau ini misalnya tetap kotak gini, nanti kan sampah misalnya orang motongi ranting langsung masuk, itu nggak praktis dan mempengaruhi proses fermentasinya. Jadi kalau ada ram ini, jadi yang masuk semua sampah itu udah kecil-kecil. Yang dibuang di sini diperbolehkan hanya sampah organik, nggak boleh campuran plastik, rafia dan sebagainya. Jadi ini benar-benar sampah organik yang nanti akhirnya itu nanti jadi pupuk kompos yang bisa kita gunakan untuk mendukung sayuran ini, budidaya sayuran di lorong. Ini sampah organik dari warga sini semua berarti? Iya, ini satu RW ada 2 bangunan, ada 2 sumur biopori jumbo ini. Dulu saya menanam tanaman sayuran ini, media tanamnya semua beli. Jadi tanahnya beli, arang sekam beli, pupuk kandangnya juga beli. Lah, kan butuh biaya banyak. Alhamdulillah ada ini biopori. Nah ini kita manfaatkan untuk mengolah pupuk organik dari dapur. Jadi media ini hasil dari biopori. Berarti cuma dari sampah organik. Dari sampah yang tadinya beli media sekarang enggak ya? Sekarang udah enggak. Dan sekaligus jadi pupuk ya ini ya? Ini juga dipupuk jadi media tanam, pokoknya untuk bertanam ini dari hasil ini yang dulunya sampah bermasalah, setelah kita kelola dengan baik malah bermanfaat. bukan jadi masalah malahan ya Bu ya? Jadi masalah sekarang, ini jadi berkah. Kalau jadi berkah itu apakah gini ya Bu? Apakah wah ada cilok lewat nih. Nggak apa-apa. Wah ini kembali ke ini bener-bener gang ya warga tani ini. Tadi ada cilok lewat, sekarang ada motor-motor rame banget. Tapi memang seperti inilah nggak masalah itu. Jadi ternyata ada ini tetap orang malah justru yang biasa dulu lewat sana malah pengen lewat sini. Bu, saya tuh sekarang kalau jalan pengennya lewat depan luar sini loh. Kenapa?
sana itu bersih dan ada hijau-hijau sayuran, seneng gitu loh. Ini boleh kita, mumpung ada nih. Oh iya, boleh kita praktekin. Sekaligus diperagakan ya, biar Pak Edi yang kebetulan yang di sini Pak Edi yang ngasih tetes tebu dan ada bagiannya. Nanti yang sana saya. Oke, boleh Bu boleh ini kasih. Nanti monggo kita lihat buktinya perlakuan ini. Pak Edi nggak Pak Edi? Oh ini Pak Edi. Ya. Ini yang setiap halo, saat Pak. monitor. Nah, warga Tariling kenalin, ini Pak Edi bagian untuk pemberian E4 dan juga tetes tebu untuk fermentasinya sampah organik ini. Pak, boleh dijelasin dulu Pak? Sambil jongkok boleh mungkin ya? Ini takarannya dulu berapa nih Pak? Atau bahannya dulu deh? Bahannya ini kan E4 ya, tapi yang warna kuning. Kalau untuk kompos itu yang warna kuning. Nah, ini berarti ada apa nih? Air biasa? Air biasa kira-kira 5 liter ya. 5 liter. Nah, ini takarannya tutup ini 5 mili itu. Ini 4 ya, karena ini udah penuh ya. Tak kasih 4. Posisi ini berarti banyak gitu ya? Banyak. Kalau biasa cuma 2. Jadi 2. 2 cukup. Tapi karena ini sudah hampir banyak sampah, supaya mempercepat proses fermentasi sama pembusukan. Nah, ini tak kasih 4 ya. Tapi nanti kalau ini 1 minggu, nanti sekian tuh udah turun. 1 minggu. Jadi 1 minggu itu udah turun. Kira-kira ini kapasitasnya kira udah 2 ton. 2 ton? 2 ton masuk ini. Oke, boleh Pak. Ini tadi berarti E4 ada tetes tebu ya? Air. Untuk tetes tebunya berapa Pak? Tetes tebunya sekian. Oh, 1 tutup ini. Oke. 100 ml itu. Oke, boleh Pak. Ya. Langsung dicampur ke air berarti ya? Ya, ini 4 takaran tutup ya. 1, 2, 3, 4. Terus ini tetes tebu. Kalau nggak ada tetes tebu, pakai gula pasir bisa, pakai gula kelapa bisa. Yang penting manis. Ini untuk makan bakterinya. Oh iya. Bakteri pengurai itu. Ini sekian nih. Berarti kalau ini 2 tutup, ini separuhnya berarti ya? Oke. Ini adalah cara praktis untuk ngaduk dulu. Kalau ngaduk terserah pakai apa ya. Ini saya kasih 1 minggu sekali. Jadi tiap hari Senin apa Minggu. Ini semua nih? Nah, ini semua. Cuma gini. Diratain penting Pak? Rapi. Ini langsung disiram semua nggak apa-apa juga kan? Nggak apa-apa. Lebih rata. Kan diratakan dulu. Oh iya. Yang penting rata ya? Jadi ini masih hijau toh, nanti terus lama-lama hitam. Paling 1 minggu gitu udah hitam. 1 minggu udah hitam, udah turun. Ini bisa panennya di berapa bulan? Sebetulnya 3 bulan itu 3 bulan, 4 bulan itu harusnya udah panen. Oh, boleh nggak sih kita lihat yang sudah jadi? Oh boleh. Ada ya kan? Boleh. Oke, ini boleh. Contohnya ini. Oh ini Bu, oke. Ini. Jadi ini hasil panen dari biopori jumbo. Hasilnya sudah seperti ini. Boleh diambil ya Bu ya? Boleh. Wah, sudah jadi tanah ini ya? Ini hasilnya yang sudah lembut seperti ini tanpa digiling bisa. Nah, warga Tariling, ini seperti tanah padahal ini tanpa tanah ya? Tanpa tanah. Gitu. Sudah jadi bisa media tanam sekaligus pupuk nih. Pupuk, ya. Boleh saya masukin lagi Bu ya? Ya. Nah, ini siap buat memupuk ini sayur-sayur yang ada di sini. Ini
kita manfaatkan untuk media tanam di sini, sehingga sekarang untuk media tanam sudah tidak mengalami permasalahan yang mendasar nih. Jadi sudah memproduksi sendiri. Kalau dulu semua beli, jadi biayanya cukup tinggi. Nah, ini warga Taneliling, ini hasilnya. Ini hasil ini sudah diuji pakai perangkat uji pupuk organik. Oh, sudah teruji ya, Bu? Berarti ya, Bu ya? Teruji. Oh, alah. Ini. Oke, jadi sudah teruji ya? Ya. Di sini sudah ada keterangan. Hasilnya pH 6-7 berarti sudah netral. Kemudian kandungan N-nya sedang, kandungan P-nya sedang, kandungan K-nya juga sedang. Oke, ini boleh ditaruh dulu aja, Bu. Ya. Bu, ini katanya dapat support dari kelurahan juga ya, Bu ya? Iya. Untuk bioporinya? Iya. Jadi biopori ini kan bangunan yang membutuhkan biaya. Lah kalau warga untuk swadaya mungkin ya keberatan karena waktunya juga harus harus ada tenaga, harus ada bahan-bahan yang harganya mahal. Lah ini ada support dari Pak Lurah. Lah nanti bisa Mas itu tanya dengan Pak Lurahnya. Kebetulan Pak Lurah hari ini ada di sini. Pak Lurah ada di sini sekarang? Di sini karena sering meninjau kegiatan di masyarakat. Jadi kok kebetulan sekali ya, Bu ya? Jadi bisa langsung menemui Pak Lurah biar nanti dari sumbernya langsung. Jadi bagaimana kok bisa mensupport adanya bangunan biopori. Monggo aja. Wah, terima kasih, Bu. Kebetulan banget loh. Kita ketemu Pak Lurahnya juga sekarang. Kita boleh wawancara ya? Ya, biasanya kan. Boleh kita tanya-tanya Pak Lurah? Boleh, monggo. Oke, terima kasih ya, Pak Edi, Ibu. Warga Taneliling, kebetulan banget nih kita bisa ngobrol langsung dengan Pak Lurah di Kelurahan Mantrijron, Yogyakarta. Nah, mengenai apa yang saya lihat dengan warga tadi, Pak, biopori dan juga tanaman serta kegiatan warga yang ada di sini di gang ini, Pak. Nah, itu pandangan Bapak seperti apa sih, Pak? Sungguh sangat positif, karena bisa dikatakan positif karena manfaat dari kegiatan tersebut bisa satu terkait dengan permasalahan yang ada, bisa mendapatkan solusi, salah satunya permasalahan dari kegiatan persampahan. Alhamdulillah di RW 5 ini dengan masyarakat yang berbagai macam latar belakangnya, tapi bisa memanfaatkan lingkungan dengan mengolah sampah bisa menjadi berkah. Salah satunya penjenengan tadi bisa lihat dan teman-teman yang ada di sini. Jadi kami sebagai pelayan masyarakat abdi negara itu tepatnya memfasilitasi. Jadi support itu bentuknya adalah fasilitasi. Kalau dari kami inginnya itu bahwa sampah itu selesai di wilayah, dalam arti hulunya berakhir di rumah tangga. Jadi rumah tangga ini karena di sini, khususnya di kota Yogyakarta ini, karena lahannya itu terlalu sempit, jadi kami bikin seperti komunal yang bisa dikatakan TPS 3R yang paling kecil, karena tidak punya tempat untuk menjadi TPS 3R. Itu ya seperti ini menjadi salah satu solusi alternatif 3R yang paling terkecil. Bank sampah, biopori itu adalah menjadi solusi yang tidak ada perlu memakan tempat, tidak perlu membuat regulasi yang berbelit-belit. Masyarakat bisa langsung memilah dan memanfaatkan serta menikmati hasilnya. Tidak ada polusi. Dan tidak ada polusi. Terima kasih, ya, Pak. Sama-sama. Semoga semakin sukses. Warganya semakin banyak yang sadar akan ini semua. Ya. Dan harapan saya ke depan juga wilayah-wilayah yang juga bisa meniru apa yang dilakukan di Mantrijron, Kelurahan Mantrijron. Bagi warga Taneliling yang tertarik dengan apa sih yang ada di sini, bisa banget nanti kontak ke pengelolanya. Kita kasih kontaknya di sini atau cek di deskripsi. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Sekali lagi, warga Taneliling, apabila ada salah, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Taneliling TV dan download aplikasi Taneliling di Google Play Store. Salam Taneliling TV. Bisnis Agri tak pernah mati.